Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali hari ini ada yang cukup menarik kita bahas terkait dengan kepercayaan Pak Presiden terhadap Ketua BGN Padadan Hadayana. Telah hadir bersama kami dua pengamat yang cukup kodam. Sebelah kiri ada Pak Brigjen Purnawaran TNI Purnomo, mantan Kabais, dan Direktur Bais, mantan Direktur Bais, dan yang tak kalah kodam pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hal yang tadi disampaikan, silakan dibedah Bapak. Amir, kita jumpa lagi nih Pak Amir. Baru berapa hari ini agak ramai nih Pak Amir di media begitu tentang langkah berani Pak Bowo selaku Presiden take over masalah hukum ya. Ini bukan hanya kesalahan kepala BGN, tetapi langsung take over hukum, langsung dicopot, diganti Pak. Ini berarti kan satu keberanian Presiden Prabowo mengevaluasi apa yang menjadi programnya dia. Pak Amir, kita tentunya rakyat berharap proses ini bukan hanya berhenti sampai di sini, tetapi sampai kepada proses hukum yang sebenarnya. Siapa saja yang terlibat, apakah wakil atau siapa dan sebagainya. Karena semua jadi rahasia umum Pak Amir. Bahwa dari atas katanya 15.000. Jatuh di piring anak-anak itu 6.000 Pak Amir. Ini kan 9.000 itu terlalu jauh Pak Amir. Separuh juga lewat gitu Pak Amir ya. Terus yang kedua tentang banyak yang keracunan dan sebagainya. Tetapi Kepala BGN Pak Dadan yang sekarang lagi pakai baju oranye itu mungkin laporannya kepada Presiden, wah bagus Presiden bagus ya, seperti zaman Pak Harmoko dulu ya begini-begini terus. Dan sehingga Presiden pada waktu demonya buruk gitu kan tanya tentang BGN gimana, dijawab jelek kan gitu ya, nggak mendukung. Kan kasihan Pak Bowo. Inilah yang saya lihat banyak katakanlah stafnya Pak Bowo, orang-orang Pak Bowo di dalam kementerian, di dalam kabinetnya lebih banyak kepada, kalau bahasa anak muda molor Pak Amir gitu ya. Ya bagaimana supaya dia dipakai gitu ya. Tapi tidak melihat nanti output atau yang disampaikan oleh Presiden itu jangan sampai salah, kan tidak ada tanggung jawab seperti itu Pak Amir. Gimana nih Pak Amir kira-kira? Ya sih, masalahnya dari awal kalau kita lihat susunan kabinet Presiden Prabowo sudah bisa kita baca bahwa ada bahaya-bahaya, kemungkinan bahaya laten dan gerakan-gerakan operasi clandestine yang nanti akan merusak kepemimpinan dia. Jadi kita lihat misalnya dari kejelian Presiden Jokowi yang memanfaatkan materi kampanye Pak Prabowo pada waktu kampanye Pilpres. Ya. Jadi mungkin Pak Jokowi sudah punya hasil analisa bahwa pasti yang menangi Pak Prabowo ini lah. Nah, Pak Jokowi merasa bahwa ya kita perlu dia menang, kalau bisa nanti dia jalankan ini masih di bawah kendali dan pengaruh saya. Maka Jokowi mengadopsi materi kampanye Pak Prabowo yang berupa memberikan makanan bergizi kepada murid-murid sekolah itu dengan membentuk Badan Gizi Nasional. Jadi Badan Gizi Nasional yang sekarang ini melaksanakan makanan bergizi untuk murid-murid sekolah ini kan dibentuk oleh Presiden Jokowi dengan keputusan Presiden nomor 80 dengan Perpres, Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 yang dia tanda tangani pada 15 Agustus 2024 dan kemudian mengangkat Profesor Dadang Handayana menjadi Ketua BGN-nya pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan alokasi anggaran 71 triliun. 71 Pak Amir? 71 triliun pada saat itu. Ya lumayan. Nah, kemudian setelah Pak Prabowo resmi menjadi presiden, ini kan dia teruskan, ya kan? Makanya Pak Prabowo juga pernah menyatakan bahwa ini
produksi vegan ini produksi atau kreasi dari Pak Jokowi. Itu merupakan bagian dari yang kemarin selalu beliau teriak hidup Jokowi, hidup Presiden Jokowi dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian kan dalam perjalanannya kan banyak protes nih setelah Pak Prabowo. Nah, tetapi kemudian Pak Prabowo terus bertahan. Padahal banyak kritik kan, banyak yang Anda bilang tadi. Yang memang harus kita ketahui bahwa sebanyak apapun duit, kalau tidak dikelola dengan organisasi dan manajemen yang teratur, duit itu akan habis percuma. Akan lebih banyak hilang di jalan ketimbang sampai ke sasarannya seperti Anda bilang tadi, dari atas 15.000 tapi yang sampai ke sana berapa gitu kan. 6.000 katanya Pak. Akhirnya ada daging busuk, ada telur busuk, ada nasi basi dan lain sebagainya. Tapi oke lah, kita batasi aja bahwa Pak Prabowo sudah punya keberanian. Dari selama ini sekalipun beliau ketika ada protes beliau menyatakan tidak jalan terus. Sebenarnya ini bagian dari strategi beliau. Strategi beliau untuk melihat, oh ini benar nggak nih? Tapi ternyata kan dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung kan, markup di sana, harga sandal jadi ini, harga beli mobil jadi markup segala macam kan kelihatan. Nah, tapi mari kita sempitkan aja, mari kita baca jadi masalah Pak Prabowo sudah punya keberanian untuk melakukan tindakan hukum, tinggal kita minta setiap nama yang disebut, termasuk apa yang sudah dikatakan oleh mantan kepala BGN dalam pemeriksaan dakwaan. Dana sebesar 2 triliun rupiah dari dana berkait BGN ini beliau transfer ke Jokowi dan bukti transfernya ada kan, tinggal periksa ada Berapa yang ditransfer Pak? 2 triliun rupiah menurut pengakuan dia. Ya, 2 triliun itu banyak nggak Pak? Ada segini nggak Pak? Waduh, saya nggak tahu. Tergantung Ya. Apa gitu kan. Nah, jadi kita harapkan bahwa proses ini berjalan. Kalau memang benar itu, sekarang kita tanya, kapan Kejaksaan Agung memanggil Jokowi itu diperiksa untuk diminta penjelasannya mengenai itu? Karena dan ini kan bukan baru yang pertama kan, kasus Nadiem begitu, kasus hampir semua menteri yang terlibat semua mereka yang terlibat ada setor ke Jokowi. Setor. Tetapi tidak pernah dimasukkan ke meja hijau kan itu. Sekarang kita lihat yang kita harapkan bahwa ini ada kemajuan karena apa? Biasanya ada tindakan hukum dulu baru presiden menetapkan pecat apa-apa gitu kan. Ya. Nah, sekarang ini kan presiden bertindak dulu, menyatakan ganti dulu baru aparat periksa. Ini bukti presiden punya data valid. Jadi oke, jalan harapan kita kepada Pak Prabowo supaya ini proses hukumnya berlangsung secara tuntas. Tidak boleh ada yang main-main. Nah, tinggal sekarang masalahnya harapan kita ke depan adalah BGN ini kan implementasi dari amanat dasar konstitusi kita. Sebagaimana apa yang tertulis dalam alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 asli. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan itu Pak Mir ya? Pembukaannya. Ini kan amanatnya paling mendasar itu kan? Ya. Yang kita bilang kepentingan nasional kita itu kan ya, kepentingan nasional yang selalu dipidatokan dan dinarasikan oleh Presiden Prabowo itu kan intinya itu. Nah, tinggal tentukan kita pikirkan bahwa ke depan harus ada pengorganisasiannya secara baik. Mana yang harus dilaksanakan di tingkat pusat, mana yang perlu ada desentralisasi, tentu kan ini kan harus ada aturan-aturan yang mendasari itu semua. Ya, kemudian bagian-bagian apa gitu kan. Nah, kemudian kita lihat bahwa nanti dalam prakteknya, dalam realisasinya, operasionalisasi dari BGN ini kan akan berkaitan dengan Koperasi Merah Putih. Akan berkaitan dengan sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah rakyat dan lain sebagainya sekarang ada. Kemudian juga nanti akan berkaitan dengan dunia usaha, dengan lapangan usaha, dengan lapangan kerja. Karena apa? Dapur-dapur
Yang akan mengelola makanan ini kan dia perlu daging, dia perlu telur, dia perlu sayur, dia perlu cabai, dia perlu tomat, kan harus ada supply dari luar gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka pertama-tama kita pikirkan bahwa ada struktur organisasi yang jelas. Di tingkat nasional, tupoksinya apa? Di tingkat provinsi, kabupaten, kota, tupoksinya apa? Nah, sehingga nanti dalam perjalanannya, seperti saya bilang tadi, MBG akan butuh Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih kan akan butuh masyarakat yang punya kebun sayur, punya kebun tomat, punya kebun cabai, punya kebun jahe dan lain sebagainya. Juga akan perlu supplier berasnya dari mana. Nah ini kan berarti kalau kita bicara beras misalnya kan berarti salah satu tupoksinya kan Bulog. Ini kan Bulog kan harus memperhatikan bagaimana dia suplai beras bisa sampai ke desa-desa sehingga pasar MBG ini apa namanya dapur MBG ini bisa memperoleh suplai beras yang terus menerus. Sehingga mungkin perluasan perangkat organisasi Bulog juga kan perlu dipikirkan karena berkaitan dengan ini. Nah kemudian juga karena nanti dapur MBG ini butuh sayur, butuh ikan, butuh telur segala macam, kan dia perlu supplier. Dan juga supplier ini adalah kita harapkan Koperasi Merah Putih. Nah Koperasi Merah Putih mendapatkan sayur dari mana? Ya dari yang punya kebun sayur. Dapat telur dari mana? Yang punya peternakan ayam. Dapat ikan dari mana? Dari nelayan gitu kan. Nah ini kan berarti ada lapangan usaha, ada sektor usaha di dunia koperasi yang juga berkaitan dengan ekonomi skala mikro kan. Nah, susunan organisasi ini kan yang perlu harus ditata secara baik. Seperti dulu misalnya, karena ada kebutuhan-kebutuhan masalah-masalah di desa harus cepat dilaksanakan. Maka tahap pertama, Presiden Soeharto membentuk Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Kementerian Dalam Negeri. Sepanjang saya mempelajari sejarah Orde Baru, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Kementerian Dalam Negeri itu merupakan Direktorat Jenderal terakhir yang dibentuk oleh Presiden Soeharto dalam melengkapi tugas Kementerian Dalam Negeri untuk menjawab masalah-masalah di pedesaan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa. Nah ini kita dan nanti hanya berkaitan sama dengan LKMD yang saya bilang tadi. Lalu keluar impres bantuan desa dari Pak Harto yang akan dilaksanakan oleh LKMD. Dalam LKMD itu ada apa? Ada PKK, ada Karang Taruna, ada Tagana, ada macam-macam. Kalau dihitung-hitung, tahun 71-72 aja sudah keluar 100.000 itu kan pada saat itu kan udah besar gede amat 100.000 tahun 70-an itu kan. Barangkali proses organisasi itu yang harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo untuk mengkaji ulang susunan, struktur, dan kinerja dari organisasi akan mengelola MBG. Ya kan? Jadi itu yang harus dipikirkan oleh Presiden Prabowo sehingga barangkali diperlukan kajian. Nah, penegakan hukum yang dilakukan terhadap semua mereka yang terkait dengan Ini Pak Dadan yang sekarang pakai baju oranye nih kan orang zaman Jokowi itu ya. Jadi dulu kita waktu podcast itu Pak Mir sudah sampaikan bahwa ada kuda-kuda Troya. Kalau zaman Romawi kuda Troya ini artinya para tentara yang masuk di dalam kuda Troya dengan senjata. Sekarang kuda Troya Jokowi menghambat atau menghancurkan dari kebijakan Prabowo kan gitu ya Pak Mir. Nah dulu kalau tidak salah 18 menteri Pak Mir. Tidak termasuk 18 menteri apa termasuk si Pak Dadan ini 18 rasanya tidak ya. Lain lagi itu Pak. Nah sekarang bagaimana dengan 18 ini ya Pak? Nah mungkin Pak Bowo harus lebih berani lagi membuat satu kebijakan mana yang harus dibuang, mana yang perlu dipertahankan. Kan begitu Pak Mir ya. Nah tadi Pak Mir ngomong tentang bicara tentang koperasi desa. Kalau saya tangkap Pak Mir nih maksudnya menjelaskan ada
upaya Pak Bowo menghentikan pihak rentenir di daerah Pak Amir ya, gitu Pak Amir. Jadi rakyat atau dapur itu tidak susah-susah cari barang, ambilnya di koperasi. Tapi Pak Amir, mungkin juga ini sebagai awal daripada koperasi desa. Koperasi desa ini dibangun di dekat makam, jauh dari tempat rakyat, terus membelakangi jalan dan sebagainya. Nah, mungkin ini dari sejak awal perlu satu evaluasi koperasi Merah Putih. Jangan timbul kegagalan di awal, nanti ke belakangnya lebih hancur lagi Pak Amir. Jangan terulang seperti MBG Pak Amir. Ya, gimana Pak Amir? Ya, saya sebenarnya nggak tahu apakah sudah ada keputusan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi mengenai pembentukan koperasi desa ini, koperasi desa Merah Putih ini. Ya. Tetapi yang kita dengar sekarang ini selalu ada informasi ini ada duit 1,6 kasih ke bentuk koperasi gitu, bentuk koperasi. Tapi petunjuk teknisnya kan nggak ada. Nah, kan mestinya kan harus ada perangkat lunak berupa peraturan perundang-undangan dulu tentang bagaimana caranya membentuk koperasi Merah Putih di desa. Nah, kemudian kita lihat bahwa masing-masing desa ini kan punya karakter sendiri. Kalau tidak salah kan di negara kita ini kan ada 700.000 lebih desa. Kan punya karakter beda-beda. Ada desa yang di gunung, ada desa yang di pinggir sungai, ada desa yang di depan pantai dan lain sebagainya. Nah, karakter desa yang berbeda ini juga menyebabkan terjadi perbedaan pada pola dan cara hidup masyarakatnya. Ya. Rumah saya misalnya di Maluku itu pas di tepi pantai dan berhadapan dengan barat. Kalau angin barat yang bukan main. Maka untuk menjawabkan dari ibu saya harus teriak. Tapi kalau orang Jawa dengar hamil teriak, mama minta makan, kan dia kurang ajar. Orang Jawa nggak begitu budaya kondisi saya di sana kan. Kalau saya nggak teriak, mana angin barat begitu, kalau saya nggak teriak, mana dapat makan dari mama. Nah, ini juga yang harus menjadi faktor-faktor kan. Sebagai orang yang pernah lama bertugas di bidang intelijen kan tentu nggak ada paham. Ada intelijen teritorial, ada intelijen strategis, ada intelijen tempur dan sebagainya kan. Jika bagaimana kita memahami itu. Nah inilah barangkali juga yang harus diperhatikan oleh Pak Prabowo, terutama oleh pembantu-pembantunya memang ditugaskan. Ada sinkronisasi keinginan pimpinan presiden dan staf ini harus ada nyambung. Harus ada. Ya. Kemudian kan kebanyakan masalahnya kita harus langsung bicara yang ada begini. Sehingga contoh soal kemarin 1.000 sapi aja kan, Menteri Agama bicara lain, Menteri Bahlil bicara lain, Menteri ini bicara lain, sehingga kita nggak tahu kan. Yang bodoh siapa gitu Pak? Saya nggak tahu siapa yang bodoh, siapa yang pintar di sini kan. Ya. Nah, inilah juga persoalan-persoalan perorganisasian pemerintahan negara yang dipikirkan bahwa ketika pemerintah atau negara menciptakan satu kebijakan, penjelasan kepada masyarakat ini dari mulut siapa? Ya kan? Kalau menyangkut cetak Al-Quran, ya harusnya dengan Menteri Agama. Ya kan? Ya. Kalau menyangkut buku sejarah, ya Menteri Pendidikan lah. Ya. Kalau menyangkut kebudayaan, ya Menteri Budaya. Jadi kadang-kadang enggak. Sehingga misalnya terjadi mau merespon secara baik, tapi akhirnya keluar kata-kata yang dianggap menghina seperti yang dilakukan oleh Teddy kan ketika merespons apa yang dikatakan oleh mantan Wamenlu Dino Patijalal. Kenapa sampai harus bilang bahwa itu jadi menteri kan cuma 3 bulan? Gitu. Nah ini kan kondisi-kondisi dari cara komunikasi publik juga yang dilakukan oleh pembantu-pembantu Presiden Jokowi, Presiden Prabowo, yang bukannya untuk menyelesaikan persoalan, tapi malah melahirkan persoalan baru lagi. Seperti tidak atau kurang mengerti tentang tugas. Nah inilah barangkali faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Memang kadang-kadang kita pikir juga, beban juga nih manusia yang namanya Prabowo. Sudah protes sejak kapan mengenai masalah PBN? Kan udah lama kan? Tapi kan baru kemarin dia bertindak. Nah,
Tapi setelah dia pergi kan kita harus berpikir juga. Rupanya selama ini dia tidak merespons protes kita. Dia melakukan hal itu untuk memperbanyak keluarnya data. Sudah data terhubung dengan api baru, jadi barangkali saya berharap bahwa mungkin sebentar dia menonton video kita ini mungkin dia ketawa-ketawa aja gitu kan. Tapi mungkin 2-3 bulan dia akan melakukan satu kebijakannya. Apa yang kita sampaikan sekarang ini menjadi bagian dari apa yang menjadi kebijakan dia. Ya, ini dari hasilnya barangkali kita perlu menetapkan segala sesuatunya secara proporsional. Namun kita juga mengharapkan bahwa masa jabatan kepresidenan dia kan makin hari makin habis. Sekarang udah bulan Juni. Tinggal Juli, Agustus, September, Oktober, 2 tahun. 2 tahun selesai. 2 tahun. 21 Oktober udah masuk tahun ketiga. Nah, sementara kita harapkan bahwa paling tidak pada bulan September itu dia sudah mengumumkan sebuah reshuffle kabinet yang bersih dari. Ini maksud Pak Amir reshuffle. Yang ada reshuffle. Nah, saya kira apa yang dilakukan dengan BGN ini merupakan bagian dari strategi dia untuk membentuk kabinet melalui satu reshuffle yang luas. Insya Allah menurut harapan analisa saya ya. Artinya keberanian Presiden Prabowo mencopot kepala BGN, keberanian tadi diturunkan dalam reshuffle. Ada indikasi darinya. Ya, saya dengar kan katanya di tahun ini ada reshuffle Pak Amir ya. Rakyat selalu menunggu-nunggu Pak Amir, bener nggak reshuffle? Jangan yang di reshuffle yang kira-kira rakyat nggak perhatikan. Karena rakyat sebenarnya tidak bodoh-bodoh amat Pak Amir sekarang ini. Tahu lah, ya menteri mana tukang manipulasi, menteri mana yang tukang ngomong gitu ya, yang nggak jelas gitu Pak Amir ya. Jadi jangan sampai Presiden juga melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang tidak dimaksud sama rakyat gitu Pak Amir ya. Nah, balik lagi Pak Amir, tadi Pak Amir menyampaikan ini kelihatannya Presiden sudah mengarah kepada kesejahteraan rakyat Pak Amir ya. Ada di dalam pembukaan UUD 45, ada di dalam batang tubuh gitu ya pasal 33. Nah mungkin Presiden harus diikuti lagi dengan satu aturan yang tetap gitu ya. Saya maunya seperti ini. Nah oleh karenanya harus kembali dulu kepada Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah nanti apa-apa yang harus perlu disempurnakan lewat adendum atau yang 59 dilanjutkan kan gitu ya, karena belum dihapuskan itu Pak Amir, belum copot ya. Nah ini tergantung juga kepada Presiden, dan harapan kita Presiden jangan sampai hangat-hangat hilang gitu, mumpung panas bagus gitu terus sampai tuntas gitu Pak Amir ya. Ya. Nah kira-kira menurut Pak Amir sampai berapa persen nih Pak Amir sampai kepada reshuffle menteri atau pejabat Pak? Berapa persen para pejabat yang harus diganti? Ya saya kira kalau pertama-tama mungkin yang seperti yang saya bilang bahwa reshuffle itu akan memberi jawaban bahwa kabinet Prabowo memasuki tahun ketiga itu sudah bebas dari rezim lama. Ya. Ya kan? Nah, kita lihat contoh misalnya apa yang dilakukan dalam GBN ini. Salah satu contoh misalnya dengan mencopot dada langsung mengangkat Neni Dayang Tadi ini kan satu keberanian kan, padahal ya kalau tanya itu kan orang kan tidak akan bicara kapasitas, orang tidak akan bicara kompetensi lagi kan, cuma orang melihat ya memang dia kan dekat dengan Pak Prabowo dari dulu kan, karena menjadi humasnya Pak Prabowo, pernah memegang beberapa jurnal punya Pak Prabowo gitu kan. Malah dulu juga ada redaktur dari salah satu majalah yang dia pilih yang sering wawancara saya mengenai masalah-masalah Indonesia Timur maupun masalah-masalah Asia Pasifik ya ini sih. Nah, itu yang saya kira proses pengorganisasian itu yang sekarang harus dikaji ulang oleh Pak Prabowo. Karena apa?
nanti pada dasarnya kalau terjadi sesuatu yang fatal dalam negara ini, maka kita akan sampai kesimpulan bahwa musuh yang paling dahsyat itu adalah orang yang paling dekat dari kita. Satu contoh yang paling sederhana. Musuh dalam selimut. Ya sekarang dikatakan Menhan bagi deep state itu kan. Saya katakan dengan sederhana aja. Kalau para jenderal yang pada saat 98 itu sedang mengelilingi Pak Harto, Ya, tidak membuka telepon untuk Menteri Luar Negeri Amerika, maka ini tidak terjadi. Karena mereka pegang kendali itu, telepon kan bukan Pak Harto yang pegang. Jadi bicara 98 saya jadi senyum-senyum Pak Amir. Nah, iya. Pusing nih Pak Amir. Iya. Lihatnya pusing lagi ya Iya. Pak Amir. Jangan. Karena Ini memang hampir iya, 98 Pak Amir. karena masalahnya Anda rasakan itu sendiri kan, termasuk proses status dan kepangkatan Anda juga kan korban dari 98 itu kan, kita tahu persis gitu kan. Nah, tapi lainnya kita bilang jangan sampai terulang lagi. Ini mirip sekarang. Nah, Lebih parah Pak. sekarang Lebih parah. tinggal persoalannya ada. Kalau kita bicara tentang sesuatu, kan sekarang sudah masyarakat pada umumnya berkesimpulan, para intelektual, para aktivis, media massa dan lain sebagainya. Itu sudah berkesimpulan bahwa bangsa ini bisa kita selamatkan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Ya. Sebagaimana. Penyempurnaannya lewat adendum. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian kan, sampai sekarang kan orang belum pernah berbicara tentang bagaimana proses dan prosedur. Nah, kalau kita bicara tentang kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, maka prosesnya kan harus dilakukan secara diam-diam. Gak bisa teriak, gua mau kembali ke Undang-Undang 45, saya mau deklarasi kembali ke Undang-Undang. Emang ente siapa? Dan berhati-hati Pak Amir. Ya, ini perlu Ada yang menikmati dengan Undang-Undang Dasar 2002. dan mereka kan keberatan. Ya. 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 Makanya saya bilang harus ada proses. Makanya mari kita belajar sejarah. Ketika konstituan pada akhir tahun 1958 tidak bisa melahirkan undang-undang dasar, masa sidang mereka sudah selesai, masa jabatan mereka sudah selesai. Tapi Bung Karno kan masih berpikir. Dan pada saat itu Bung Karno dengan beberapa tokoh dari Suparna Sutio mungkin sudah berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah Undang-Undang 45. Tapi kan mereka memerlukan proses, mereka memerlukan prosedur. Jadi sekarang bagaimana? Semua teman-teman yang sudah berpikir tentang kembali ke Undang-Undang 45, tolong prosesnya kayak apa? Itu yang saya bilang, kita perlu suatu proses untuk mendapatkan sebuah konsensus nasional. Ya. Dari konsensus nasional itu baru kita tetapkan prosedur kembali ke Undang-Undang 45 kayak apa. Itu nanti teman-teman ini kelihatannya akan bikin satu kongres nasional Pak Amir. Selesaikan itu. Nah, tetapi kita lihat sekarang kan ada indikator yang memudahkan itu. Ya. Indikator yang memudahkan adalah dekret Presiden 5 Juli kan belum pernah batal. Ya. Masih ada kan? Ya. Mau dilanjutkan 59 atau dekret baru Presiden atau Senayan ya Pak Amir ya. Kemudian yang sekarang jadi presiden ini kan punya Gerindra yang anggaran dasarnya juga begitu. Pancasila udah Nah, ini 45. kan berarti ada dua peluang yang positif kan. Nah, mari kita diskusikan proses dalam kerangka dua peluang ini. Baru kita sampai ke prosedur. Karena apa? Dampak dari kembali ke Undang-Undang Dasar itu memang adalah menyelamatkan bangsa. Tapi dampak dalam pengertian kemanusiaan itu paling dahsyat. Karena apa? Soalnya saya ngobrol sama banyak teman. Apakah itu dekret presiden, apakah itu taklimat, apakah itu maklumat atau apa namanya? Tapi tadi keputusan kembali ke Undang-Undang 45, pemerintahan nggak ada. MPR bubar, DPR bubar, presiden juga bubar, partai politik juga bubar, segala macam. Terus berat Pak Amir.
Nggak bisa. Orang dia tim berat dari mana dia tim berat itu kan Mendagri, Menlu dan Menhan kan, ya bubar juga kan dia dengan keputusan tadi. Maka diperlukan sebuah pimpinan sementara. Apakah itu dalam presidium? Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. Dan Pak Harto itu presiden kabinet. Walaupun pada saat itu belum menjaga konstitusi kan. Nah, ini yang harus kita pikir. Nah, belum lagi mereka yang di state segala macam seperti yang kemarin syukur alhamdulillah sudah disampaikan oleh Menhan kepada para birokrat sipil kita, juga bisa menambah pemahaman mereka tentang bagaimana cara-cara untuk menyelamatkan bangsa ini dan bagaimana gangguan-gangguan dan hambatan-hambatan yang sedang kita hadapi gitu kan. Pak Mir, kita tadi kita kembali ke topik yang kita bicarakan, ngobrol-ngobrol yang ini Pak Mir. Kita masalah BGN. Kita apresiasi ya Pak Mir ya. Rakyat sangat senang dengan tindakan Presiden, langsung berani mencopot Pak Dadan tadi, dan siapapun yang terlibat gitu langsung mengganti. Harapan rakyat tentunya bukan hanya berhenti di BGN, tetapi waspada juga terhadap operasi Merah Putih ya Pak Mir ya. Dan tentunya keberanian Presiden ini harus berani dalam membuat reshuffle kabinetnya Pak Mir ya. Mungkin siang ini kita batasi dulu Pak Mir sampai di sini. Nanti mungkin berapa hari lagi kita kumpul lagi ya, kita bahas hal-hal yang topik ya Pak Mir ya. Mungkin ada apa yang Pak Amir ingin sampaikan nih kepada saya kira-kira? Ya, sudah seperti saya katakan tadi, di mana harapan kita sampai kepada September Oktober itu kita sudah punya kabinet yang bebas dari rezim lama. Kemudian apa yang selama ini dijanjikan oleh Presiden Prabowo bisa dilakukan secara lebih konsepsional dan sistematis, sehingga dalam memasuki tahun ketiga kepresidenan kita tidak ada lagi pertanyaan tanda tanya di masyarakat, kok ini jadi begini, ini jadi begitu, karena masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam beberapa bulan ini. Masalah bea cukai, masalah imigrasi yang kemarin ada wamennya ke tangga gitu kan. Ada bea cukai juga Pak. Bea cukai dan lain sebagainya. Mungkin Pak Bowo mau pecah kepalanya. Satu hal yang harus kita harapkan juga adalah bagaimana reformasi Polri yang dijanjikan itu kalau bisa sudah selesai sebelum Oktober. Ya, jika kita memasuki November Desember nanti kita sudah mendapatkan sebuah struktur dari kepolisian yang betul-betul menjadi harapan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat dan lain sebagainya. Jangan sampai ada orang kritik ijazah palsu malah bikin jadi terdakwa kan jadikan. Ya. Oke Pak Amir, kalau gitu kita tutup dulu ngobrol kita Pak Amir. Terima kasih, nanti saya calling Pak Amir kapan kita kumpul lagi Pak Amir ya. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak-Bapak atas analisa dan pandangannya. Kita kembalikan kepada masyarakat untuk mengambil kesimpulannya masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.